Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu kiriman dari salah satu sahabat subscriber juga. Ini beliau mengirim handphone, kalau tidak salah Oppo Reno 6 teman-teman, dengan kerusakan kendala di bagian LCD. Bukan kerusakan pada LCD yang pecah, namun LCD-nya itu cerita dari beliau itu terlepas dari frame dan juga menyebabkan fleksibelnya putus total. Dan ada beberapa bagian, yaitu seperti frame yang bengkok atau melengkung setelah saya unboxing teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini. Sebelumnya beliau belum sempat nyeritain juga kondisi frame kalau seperti itu. Jadi setelah saya unboxing, ternyata framenya juga ikut melengkung. Dan kondisi LCD-nya seperti ini, yaitu sudah terlepas dari frame teman-teman. Di bagian ujung pojok samping itu ada letak posisi lubang buat fleksibel LCD-nya. Jadi fleksibel putus total dan masih ketinggalan ujung fleksibelnya di bagian dalam pada handphone teman-teman. Kita lindungi dulu di bagian seperti lubang sensor fingerprint dan lubang kamera depan. Tujuannya untuk menghindari risiko agar tetap sensitif fingerprintnya, serta untuk kameranya agar tetap jernih dan bersih atau tidak kotor. Lanjutnya kita lanjut untuk proses, yaitu pembongkaran backdoor. Dengan hati-hati kita bisa memanasi dulu menggunakan blower ataupun menggunakan alat separator. Oke, jangan lupa untuk melindungi dulu di bagian lensa modul kamera belakang, tujuannya agar tidak kena debu, kepegang jari atau bikin kotor pada kamera depan dan kamera belakangnya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian baterai dan kondisi frame melengkung yang cukup lumayan parah. Kalau kondisi frame itu melengkung atau bengkok seperti itu, jangan dipaksa untuk proses penggantian LCD maupun pemasangan LCD teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih tips bagaimana cara meluruskan frame dengan presisi dan rapi, serta tanpa mengganti frame yang baru. Selanjutnya kita lepas dulu untuk di bagian bawah, itu ada speaker buzzer bawah atau speaker buat audio MP3 nya. Dan kita lepas untuk segala spare partnya seperti fleksibel fingerprint, fleksibel mainboard, dan fleksibel LCD nya. Setelah fleksibel LCD kita ambil atau sisa potongan dari fleksibel LCD nya, perhatikan kita presisikan bentuk yang terpotong teman-teman. Untuk di bagian bentuk yang terpotong atau robekannya itu ada di bagian dalam. Kalau kita jumper dari luar nggak bakal kelihatan kalau kita tidak membuka fleksibelnya teman-teman. Jadi kita harus membuka fleksibel yang nempel di bagian belakang LCD dengan hati-hati. Karena resikonya ini sangatlah tinggi, karena di bagian bawah fleksibel itu terletak pada kristal LCD yang kecil panjang. Kalau kecil panjang atau kristal itu di bagian fleksibelnya patah atau retak, itu bisa menyebabkan tampilan LCD akan gelap atau tidak tampil sama sekali. Oke, untuk di bagian fleksibel LCD, karena kita harus menjumper total, harus membuka fleksibel touchscreen-nya dulu teman-teman. Karena untuk di bagian fleksibel LCD itu terdapat di bagian bawah fleksibel touchscreen, jadi kita harus melepas fleksibel touchscreen-nya dulu. Dengan cara kita bisa melepasnya menggunakan blower seperti ini dengan suhu panas secukupnya saja, yaitu menggunakan panas sekitar paling minim 100 sudah cukup teman-teman untuk membuka fleksibelnya ini, karena tidak menggunakan penyambungan seperti solder, jadi menempel seperti lem teman-teman. Jadi kita harus membukanya dulu di bagian fleksibel touchscreen-nya. Oke, setelah fleksibel touchscreen sudah kita lepas seperti ini, perhatikan letak posisi robekan atau potongan dari sisa fleksibelnya. Jadi bagaimana cara kita mengerjakan di bagian fleksibel yang letaknya seperti itu. Saya akan kasih tips untuk di tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat khususnya teman-teman untuk para teknisi pemula, karena saya juga masih belajar teman-teman, tetap masih belajar
dari kekurangan apa yang belum saya kuasai, karena sama-sama saling belajar dan saling tukar ilmu. Untuk di bagian ini kita posisinya lipat di bagian belakang fleksibel ya teman-teman. Kita klik dulu di bagian belakang fleksibel, dan jangan lupa untuk memberikan tatakan agar lebih mudah untuk proses pengerjaan. Perhatikan di bagian ini, setelah kita bersihkan sisa lem yang ada di belakang LCD-nya atau fleksibel LCD, potongannya seperti ini teman-teman. Jadi putus total di bagian dalam. Jadi sulit kalau tidak kita bongkar total fleksibel touchscreen dan juga fleksibel LCD yang nempel di belakang LCD. Setelah kita mendapati celah dan kita presisikan, kita potong sesuai bentuk dari potongan fleksibel LCD-nya. Oke, di bagian ini saya memberikan solasi, tujuannya untuk mempresisikan dulu atau kita setting, yaitu bentuk dari posisi semula sebelum LCD atau fleksibel LCD-nya itu putus teman-teman. Untuk solasinya bebas, kalau solasi kuning itu tahan panas, jadi saat kita menggunakan solder gak bakal bisa lepas teman-teman, atau nggak bisa bakal meleleh. Setelah kita presisikan, kita bersihkan fleksibelnya jika masih ada sisa lem, lalu kita kerik untuk cat warna hitam yang menutupi jalur fleksibelnya dengan cara menggunakan ujung pisau yang runcing. Dengan hati-hati, untuk kita kerik itu harus pelan-pelan dan secara halus saja. Untuk di bagian fleksibelnya, jika ada perlindungan seperti plastik atau masih ada lapisan plastik yang ada di bagian luar fleksibel, kita lepas teman-teman. Selanjutnya kita kerik pelan-pelan dan hati-hati, jangan sampai bikin jalurnya rusak. Setelah kita bersihkan, kelihatan jelas untuk titik pada jalurnya. Setelah kita mendapati titik jalur fleksibelnya, kita kerik satu persatu secara zigzag. Yang jalur kecil khususnya itu harus hati-hati saat kita kerik teman-teman, karena sangat resiko sekali jika salah kerik, itu bisa menyebabkan jalur pada fleksibelnya itu bisa tembus. Kalau saran saya untuk saat mengerik fleksibelnya itu jangan terlalu keras dan jangan terlalu ditekan ke dalam teman-teman. Kalau terlalu ditekan ke dalam, itu nanti bisa tembus atau bisa merusak pada jalurnya. Karena untuk jalur fleksibel ini itu bolak-balik, jadi kita kerjakan di bagian bawah dulu, yaitu di bagian bawah pada fleksibel. Nanti kalau tahap terakhir baru kita lipat kembali atau ke posisi semula, yaitu fleksibel kita letakkan ke posisi semula di bagian belakang LCD, baru kita melanjutkan penyambungan pada fleksibel yang ada di bagian atas teman-teman. Oke, kita fokus untuk mengerjakannya. Di bagian sebelah sisi kanan dan kiri itu harus kita kerik semua teman-teman, sesuai yaitu titik pada jalur yang akan kita sambungkan. Jadi kalau saran saya untuk perbaikan seperti ini, jika kalian ribet dan tidak mau proses pengerjaan seperti ini, karena sangat sulit sekali, jujur saya bilang ini sangat sulit sekali apabila ada banyak jalur yang kecil, apalagi posisi bentuk dari potongan atau robekan fleksibelnya itu ada di bagian dalam LCD atau di bagian lipatan pada fleksibel LCD. Jadi jika tidak hati-hati bisa menyebabkan nanti nggak bakal berhasil. Jika nggak bakal berhasil, ya terpaksa harus mengganti LCD ya teman-teman. Ini hanya alternatif sebelum mengganti LCD. Syukur-syukur kalau kita berusaha mengerjakannya itu bisa berhasil ya tanpa harus mengganti LCD. Karena LCD-nya ini cukup terbilang lumayan mahal untuk khususnya layar AMOLED teman-teman. Jadi apabila pengerjaan seperti ini agak malas dan tidak mau ribet, ya langsung saja mengganti LCD yang KW kalau kepengen yang hemat. Kalau masih suka pakai ori, ya silahkan untuk penggantian LCD yang ori ya teman-teman, kalau budgetnya mencukupi, karena harganya cukup lumayan mahal untuk LCD tipe handphone ini. Kita lanjut untuk proses pengerjaan untuk menyambungkannya.
Untuk di bagian jalur yang tebal itu saya menggunakan ukuran kalau tidak salah kawat chamber 0,02 mili. Sedangkan untuk di bagian kawat chamber yang jalurnya kecil itu saya menggunakan kawat chamber ukuran 0,007 mili. Jadi sangat kecil sekali untuk kawat chamber yang saya pakai, teman-teman. Karena untuk di bagian jalur yang sangat kecil itu sangat sulit untuk kita sambungkan, jadi kita pelan-pelan satu persatu untuk menyambungkannya. Jadi tidak usah terlalu buru-buru selesai untuk menyelesaikan kerusakan seperti ini. Jadi harus ekstra sabar, teliti dan hati-hati setiap satu persatu saat kita menyambungkannya. Kalau sudah selesai menyambung atau saat kita solder ujung kawat chambernya itu sudah terhubung, pastikan kembali harus ditarik sedikit demi sedikit atau kita tarik pelan-pelan saat kita selesai menyoldernya. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan pada kawat yang tersambung di bagian jalurnya. Kalau kita tarik sedikit demi sedikit atau untuk mengetahui kawat chambernya ini sudah terhubung dengan kuat atau tidak. Kalau masih kita tarik itu putus, otomatis kita harus menyambungkannya agar tidak mudah terputus, teman-teman. Oke, untuk di bagian jalur yang ground ini sengaja saya kasih perkuat dengan cara menggunakan fleksibel bekas. Saya potong sesuai yang akan kita kerjakan seperti ini saja, jangan terlalu tebal. Setelah kita kasih bentuk dari ground untuk memperkuat fleksibelnya sudah terhubung, kita lanjut memberikan yaitu lem pelapis PCB atau lem UV. Kita gunakan lem secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak atau tidak usah terlalu tebal, teman-teman. Kalau terlalu tebal nanti bisa menyebabkan proses pemasangan LCD ke bagian frame nggak bakal bisa presisi dan bisa menyebabkan LCD bisa cacat. Oke, setelah kering untuk lem UV-nya, pengeringnya kita bisa menggunakan lampu UV ya, teman-teman. Setelah kering kita bersihkan dan kita lapisi menggunakan solasi kuning. Tujuannya untuk membersihkan fleksibelnya, itu membersihkan dari sisa fluk agar tidak lengket, serta saat kita memberikan solasi kuning atau pelindungan di bagian fleksibel yang sudah kita terhubung, itu nggak bakal bisa lepas kembali untuk solasinya. Oke, kita balik seperti ini posisinya saat kita mengembalikan posisi semula di bagian fleksibelnya. Saya memberikan ulang seperti lem UV di bagian tengah, tujuannya untuk memperkuat sekaligus menghindari ground di bagian jalur yang akan kita sambung kembali. Yaitu ada 2 titik jalur ya, teman-teman, di bagian bawah dan juga di bagian atas atau bolak-balik di bagian fleksibelnya. Untuk di bagian ini harus kita kerik pelan-pelan dan hati-hati karena jalurnya sangat kecil sekali. Seperti awal tadi saat saya kasih saran untuk menekan menggunakan ujung pisau, jangan ditekan terlalu keras atau jangan terlalu dalam. Harus ikuti feeling dan menggunakan perasaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja seperti bikin cacat di bagian fleksibelnya atau kita kerik itu terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke dalam atau terlalu keras saat kita menekan pisau itu bisa tembus ke bagian fleksibelnya, teman-teman. Oke, untuk jalur yang sangat kecil seperti ini harus hati-hati dan kita harus kerik pelan-pelan saja. Tujuannya agar tidak tembus ya, teman-teman. Kalau tembus nanti di bagian bawah fleksibelnya itu adalah jalur ground. Jika tembus nanti nggak bakal bisa kita perbaiki kembali atau agak sulit dan juga bisa menyebabkan konslet pada LCD. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja setelah kita kerik dan kita gunakan timah cair atau timah pasta. Untuk timah cairnya bebas ya, teman-teman. Saya sering menggunakan Ongkley Victul SP50 ataupun bisa menggunakan merek lain karena stok yang saya punya itu yang dulu saya pakai itu mekanik tapi jarang kepakai, daripada kebuang bisa kita gunakan sebagai
memberikan timah seperti ini. Kalau menggunakan metode rebolling itu biasanya saya seringan menggunakan Onglay Victor. Oke, kita fokus untuk menyelesaikan yaitu penjemperannya. Karena di bagian ini sangatlah kecil jalurnya, jadi saya menggunakan ukuran kawat 0,007 mili. Untuk di bagian jalur yang besar itu adalah jalur ground teman-teman. Jadi untuk mengetahui jalur ground itu pastikan diurutkan saja. Jika ground itu pasti kebanyakan jalurnya tebal dan menyebar ke semua area LCD atau di bagian semua area fleksibel LCD. Misalnya di bagian paling ujung samping itu rata-rata adalah ground. Harus dicek terlebih dahulu menggunakan multitester untuk mengetahui jalur ground atau tidak teman-teman. Oke, hampir selesai untuk pengerjaannya, tinggal satu untuk menyambungkan fleksibelnya. Oke, pastikan untuk menyambungnya itu harus benar-benar kuat ya teman-teman. Tujuannya agar tidak dua kali kerja. Sayang sekali saat kita selesai untuk menyambungkannya ternyata ada beberapa bagian seperti yang ada di bagian tengah jalurnya itu kawatnya terputus kembali, nanti bisa menyebabkan agak sulit lagi saat kita menyambungkan kembali. Jadi setiap satu kali kita menyambungnya, sebelum kita urutkan ke bawah atau sebelum ke jalur yang lainnya, usahakan saat awal kita jumper atau menghubungkan menggunakan solder itu usahakan pastikan kawatnya terhubung dengan kuat dulu. Setelah kita selesai menyambungnya, biasanya saya cek ulang kembali dan saya bersihkan, lalu menggunakan lem UV atau lem pelapis PCB. Oke, kita lanjut untuk yaitu menyambungkan fleksibel touchscreen. Di bagian ini adalah letak posisi jalur pada fleksibel touchscreen-nya. Karena kita mengerjakan di bagian letak fleksibel LCD itu di bagian bawah touchscreen atau letak jalur LCD itu ada di bagian fleksibel atau di bagian bawah fleksibel touchscreen, harus kita melepas fleksibel touchscreen-nya dulu. Baru kita memasang kembali yaitu fleksibel touchscreen-nya. Bagaimana cara menghubungkan bentuk fleksibel seperti ini atau posisi fleksibelnya itu dari bawaannya seperti pengeliman ya teman-teman, atau pemasangannya seperti menggunakan lem. Jadi menggunakan lem dari bawaan pabrik itu saya kasih tips menggunakan teknik metode seperti ini, yaitu kita kerik di bagian fleksibelnya atau jalur fleksibelnya, baru kita menggunakan timah, atau setelah kita kerik membersihkan lem baru kita menggunakan timah di semua titik jalurnya. Lalu di bagian fleksibel touchscreen untuk kita pasang kembali, kita presisikan dulu seperti ini, kita tekan secara halus dan kita solder satu persatu teman-teman. Oke, setelah selesai kita cek ulang. Saya menggunakan seperti biasa, yaitu menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground untuk menghindari ground di bagian fleksibel yang sudah kita sambung. Oke, kita lepas kembali untuk solasi, yaitu saat kita proses selesai buat penyambungan atau alat sederhana yaitu kayu kayu triplek buat tatakan LCD, tujuannya agar lebih nyaman saja dan tidak bikin LCD itu terbentur saat kita proses memperbaikinya. Oke, kita lanjut untuk pengetesan dulu setelah kita selesai pengerjaan. Kita cek menggunakan kabel USB doktor atau pengetesan dulu. Alhamdulillah gambarnya sudah tampil dan kita tunggu loadingnya hingga sampai menu. Lalu kita coba untuk pengecekan yaitu fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah saat saya menekan yaitu panggilan darurat karena masih ada password atau pola atau sandi ya teman-teman. Setelah saya konfirmasi sama beliau tidak mau memberikan sandinya, mungkin privasi, jadi tidak saya memaksa untuk memberikan password. Jadi saya pengecekan apa adanya menggunakan panggilan darurat, yang penting touchscreen-nya bisa berfungsi. Kita lanjut untuk proses memperbaiki yaitu di bagian frame yang melengkung dan bengkok yang cukup lumayan parah.
Untuk kita tekan secara halus seperti ini, jangan terlalu keras saat menekan posisi framenya, karena menekannya terlalu keras itu bisa menyebabkan frame patah teman-teman. Itu dari pengalaman saya. Kalau kepengen tidak patah itu kalian bisa memanasi dulu menggunakan blower sambil menggunakan panas pada alat separator. Jika sudah hangat baru kita pijit tekan secara halus agar framenya itu kembali lurus. Jika frame kembali lurus, kita lanjut untuk proses perakitan. Dan jangan lupa untuk membersihkan khususnya di bagian sensor sidik jari dan juga kamera depannya. Oke, kita lepas solasi yang melindungi di bagian lubang sensor sidik jari yang ada di bagian LCD. Pastikan tidak ada debu atau kotoran atau seperti bekas jari di bagian sensor pada fingerprintnya teman-teman. Lalu kita berikan untuk lem ke bagian frame. Ini saya menggunakan lem 2 lapis, yaitu menggunakan lem di bagian frame serta di bagian LCD. Dengan cara yaitu kita kasih tipis saja dan juga memberikan solasi double tip di bagian samping atau tengah layar LCD sedikit saja. Tujuannya untuk memperkuat proses pemasangan agar tidak mudah lepas kembali LCD-nya. Dan apabila sering jatuh nggak bakal bisa terlepas. Setelah kita presisikan untuk fleksibel, kita masukkan ke lubang frame dengan presisi. Kita lanjut untuk proses perakitan. Karena sudah kita tes tadi di awal sebelum kita rakit, LCD sudah bisa menyala dengan normal. Tapi jangan senang dulu ya teman-teman. Setelah kita rakit, itu kita harus sekaligus untuk pengecekan ulang seperti menyalakan infonya. Jadi sebelum kita terlanjur untuk pemasangan atau pengeliman backdoor atau pemasangan skrup atau perakitan total, itu harus kita cek dulu untuk kualitas LCD-nya. Dan alhamdulillah setelah perakitan selesai, yaitu pengeliman LCD dan juga pemasangan backdoor sudah selesai semua dan hasil framenya itu sudah kembali lurus dan LCD-nya pun masih tampil tanpa mengganti LCD. Setelah perakitan selesai, kita lanjut untuk pengecekan ulang untuk memastikan kondisi kualitas LCD-nya. LCD masih menggunakan original dan masih bisa berfungsi dengan normal seperti fungsi dari touchscreen, dan LCD tampilannya masih bagus tanpa mengganti LCD. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.